Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani. Pada video kali ini saya akan membuat peta sebaran COVID-19 dengan menggunakan software QGIS. Adapun hal yang pertama kita lakukan adalah mencari bahan terlebih dahulu, yaitu yang pertama data sebaran COVID-19 dengan Indonesia. Bisa download, bisa dilihat datanya di https://kawancorona.com. Terus yang kedua https://covid19.go.id. Kemudian yang kedua yaitu download peta SAP Indonesia. Bisa download di link yang saya tampilkan di sini. Kemudian setelah data-data berikut sudah kita dapat, kita masuk ke aplikasi software QGIS. Oke, setelah terbuka kita bisa masuk ke Open Data Source Manager, kemudian pilih vektor, kemudian vektor dataset, kita browse. Setelah itu kita cari peta SAP Indonesia yang sudah kita download dari link Kompas Siaran. Adapun format filenya yaitu yang berformat SHP. Kemudian klik open, add, close. Selanjutnya sekarang kita menambahkan attribute table. Di sini saya ambil data terupdate tanggal 30 Mei. Kita buat dulu dengan klik toggle editing mode, kemudian pilih new file. Kita masukkan namanya, tipenya biarkan saja default, number integer, kemudian oke. Kemudian kita masukkan angka positif yang sudah kita dapat dari website Kawal Corona. Masukkan ke data field kita. Selanjutnya setelah selesai entry data, kita masuk ke menu GIS lagi. Kita save dulu. Setelah save close, kemudian pilih layer sebelah kiri. Selanjutnya crop, klik kanan, pilih properties. Kemudian untuk membuat gradasi warnanya, selanjutnya kita pilih simbologi. Kemudian dari simbologi pilih graduate, value nya kita pilih positif 30 Mei. Kelasnya kita tambah menjadi 6 kelas, dimulai dari warna yang paling cerah sampai yang paling gelap. Indikatornya yang paling cerah yaitu positif coronanya sangat sedikit di wilayah tersebut, sedangkan yang paling gelap itu sangat banyak positif coronanya. Kita rubah dulu datanya di sini untuk warna cerah. Selesai membuat indikator value-nya, kemudian kita pilih apply dan oke. Bisa dilihat di sini gradasi warnanya sudah berubah, menandakan
wilayah yang paling gelap warnanya, positif warnanya sangat banyak. Apabila kita ingin merubah warna gradasinya, bisa klik properties lagi, kemudian pada coloran kita bisa pilih warna yang diinginkan. Contohnya di sini saya pilih orange, kemudian apply, oke. Sini saya rubah sedikit datanya dari 200 sampai 1000, dari 1000 sampai 7000. Oke, seperti ini bisa dilihat teman-teman sekalian. Selanjutnya, agar tampilan peta SAP ini lebih menarik, kita membutuhkan bootmap service. Adapun di sini QGIS telah menyediakan pluginnya. Di sini pilih plugin, kemudian manage and install plugin. Adapun sebelumnya syaratnya yaitu kita harus mempunyai koneksi internet agar bisa mendownload plugin tersebut. Ini kemudian kita install, berikut tampilannya. Kemudian kita pilih close. Adapun apabila sudah diinstal, berikut seperti ini tampilannya. Kita coba ganti background belakangnya. Sudah berubah sekarang. Selanjutnya kita membuat layout. Project, kemudian print layout, kita masukkan judulnya. Di sini saya masukkan judul COVID-19. Oke. Ini menu dari layout. Yang pertama kita pilih add new map yang sudah kita buat pada QGIS, kita drag. Bisa geser ke bawah menyesuaikan agar tampilannya lebih menarik. Kemudian kita kasih judul di sini. Kita bisa edit fontnya juga sesuai dengan kita. Kemudian dari tantangan menu kita pilih center. Selanjutnya kita menambahkan data legendnya, pilih legend, kita drag juga sama. Kemudian title-nya kita kasih keterangan, judulnya kita kasih keterangan saja. Agar menyesuaikan warna backgroundnya, kita pilih transparan, backgroundnya kita uncheck sehingga dia menyesuaikan
menyesuaikan warna backgroundnya. Kemudian kita bisa menambahkan arah angin, sama drag-nya. Di sini kita bisa ganti warnanya mau seperti apa. Di sini saya memilih warna saja. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan image. Bisa kita pilih image-nya. Konteksnya sini bisa matikan. Lebih bagus seperti ini, kita keluarkan saja datanya seperti ini. Ya, adapun hasilnya bisa di print out ke gambar, SVG dan PDF. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.